Selamat datang di podcast Mindful Investor by Fin Academy, sebuah platform di mana kamu bisa belajar tentang keuangan, ekonomi, ataupun bisnis bersama saya Niko. Dan kali ini kita akan memberikan satu topik mengenai segmen kita yang seperti biasa di setiap awal minggu gitu ya, mengenai money moves, di mana di segmen ini kita akan bicara mengenai apa sih sebenarnya yang lagi happening di dunia terkait dengan ekonomi ataupun bisnis ataupun keuangan. Dan di hari ini mungkin kalau saya bisa share ada dua hal yang paling penting yang saya akan share. Yang pertama adalah hari ini tanggal 16 September 2025 itu emas memecahkan rekor harga sepanjang masa gitu ya. Jadi emas ini kan merupakan komoditas yang semua orang itu suka gitu ya. Jadi ini hari ini tuh dia pecahkan rekor, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah memang topik yang cukup hangat adalah mengenai rencana ataupun sudah direksekusi sih sebenarnya, itu strategi Menteri Keuangan RI yang baru, Pak Purbaya, untuk memindahkan 200 triliun kas pemerintah di bank sentral itu ke bank Himbara gitu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya dampaknya, dan mungkin ada beberapa penjelasan yang teman-teman bisa pahami gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke berita pertama nih. Ya, jadi berita pertama itu adalah breakout daripada harga gold. Nah, jadi per 16 September 2025 itu harga gold spot itu menyentuh 3.699 US dollar per ounce. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan berapa sih harga emas di Antam, itu per 16 September 2025 harga emas Antam itu menyentuh 2.100.000 gitu ya. Nah, ini pelonjakan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya masih ingat di tahun 2021 itu pada saat saya di tahun itu saya menikah, itu maharnya kan biasanya kita pakai emas gitu ya. Nah, kalau kita coba benchmark di tahun yang 2021 di tanggal 16 September, tanggal yang sama, itu harga emas masih 932.000. Nah, sekarang 2.105.000 gitu ya. Ini artinya ada kenaikan sekitar 125% hanya dalam jangka waktu 4 tahun gitu. Jadi dalam 4 tahun kalau kita ambil average itu sekitar 30% ya, simpelnya lah ya, perhitungan average-nya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya harga saham itu harga emas itu 2022 di tanggal yang sama itu persis harganya 933.000. Kemudian 16 September 2023 itu melonjak 15% menjadi 1.075.000. Kemudian 16 September 2024 setahun kemudian itu menjadi 1.443.000 atau naik 34%. Dan tahun ini 16 September 2025 menjadi 2.105.000 atau naik 46%. Itu luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang akhirnya membuat harga emas ini tuh bisa naik gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal, ada 3 hal utama yang membuat harga emas itu menjadi lebih tinggi ataupun bisa memecahkan rekor. Jadi yang pertama, sama seperti pembahasan kita minggu lalu, bahwa ada ekspektasi Bank Sentral Amerika itu akan menurunkan suku bunga. Nah, artinya memang secara ekonomi, ketika misalnya opportunity untuk investasi di Amerika itu suku bunganya mengecil, maka alternatifnya investor pasti akan mencari aset lain yang memberikan return yang juga lebih bagus gitu, dengan risiko yang tentunya memang lebih beresiko tetapi lebih worth it lah gitu kan. Jadi suku bunga real turun itu ya karena Fed akan memangkas Fed rate. Kemudian implikasinya juga adalah US dollar akan diekspektasikan melemah. Ya, buat kita artinya IDR akan meningkat, menguat terhadap US dollar. Nah, sehingga otomatis harga emas buat harga dalam perspektif IDR itu menjadi lebih murah juga harga emasnya, karena emas itu kan di-quote dalam USD. Sedangkan kita adalah orang Indonesia, kita pakai hitungan IDR. Jadi harga emasnya naik karena Fed rate-nya mengecil plus dolarnya melemah, jadi lebih murah. Jadi opportunity yang baik, dan juga memang ada dari sisi ketidakpastian geopolitik ya. Jadi
orang kalau misalnya dalam situasi yang geopolitiknya belum kondusif, itu ketika dia mempunyai aset, itu dia akan simpan itu dalam bentuk emas. Karena ketika misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada peperangan, kemudian misalnya nih worst case-nya misalnya uang menjadi tidak laku, maka currency yang bisa dipertukarkan antara satu negara dengan negara lain, ataupun satu perusahaan dengan perusahaan lain, ataupun satu konsumen dengan konsumen lain adalah ya emas gitu ya. Karena itu kan sebelum ada mata uang, dulu orang bertukar dengan emas. Jadi dipandang emas itu menjadi lebih menarik sekarang. Ditambah juga memang banyak orang yang misalnya pengen punya emas tapi nggak pengen punya fisiknya, karena bayangkan kalau misalnya kita punya 1 kilo emas atau 1 ton emas, itu ada resiko untuk penyimpanan kan, fisiknya cukup besar gitu. Nah, alternatifnya tuh orang kadang sebagian gitu ya, perusahaan misalnya ataupun beberapa institusi ataupun indeks itu dia instead of beli emas fisik, mereka beli proksinya atau beli indeksnya atau beli sekumpulan aset keuangan yang dia itu di pledge ataupun di backup dengan emas gitu. Nah, sehingga adanya permintaan, dengan adanya kenaikan harga emas, otomatis permintaan juga menjadi lebih banyak. Nah, tapi pilihannya adalah saya beli aset keuangan yang backupnya adalah emas aja deh, daripada saya harus simpan fisiknya gitu. Nah, itu juga ada peningkatan tuh dari sisi aset yang memang di backup dengan emas. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran ya, kok bisa sih harga emas itu naik? Memang mekanismenya tuh seperti apa gitu ya. Jadi emas itu sebenarnya kalau tadi kita bicara harga emas di 3.699 per ons itu ada acuannya. Nah, acuannya itu adalah suatu market ataupun suatu pasar tempat perdagangan emas. Itu ada di London ya, LBMA. Itu adalah tempat untuk banyak trader ataupun banyak orang yang menjual emas itu melewat pasar itu gitu. Jadi sehingga pasarnya itu bisa memberikan indeks ataupun bisa memberikan angka acuan yang menunjukkan bahwa apakah emas itu tuh lagi banyak peminatnya atau banyak justru yang mau jual gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara harga emas tuh kok bisa sih naik, kalau Antam itu ngambilnya dari mana ya? Nah, salah satu referensinya adalah LBMA gitu ya, London Bullion Market Association. Jadi ini tempat orang jual beli emas. Nah, jadi ya teman-teman kalau memang misalnya hari ini ada kesempatan untuk menyicil gitu ya, saya mau beli saham kah atau mau beli obligasi. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk sebagian asetnya ya, mungkin sekitar 5-10% itu dialokasikan ke emas, baik itu misalnya emas fisik ataupun emas quote unquote digital, walaupun sebenarnya emasnya ada, tetapi instead of kita pegang fisik, itu kita pegang satu aset yang di backup oleh emas. Nah, teman-teman nanti bisa coba cari di market Indonesia, itu ada beberapa pilihan, tapi harus jelas dan harus clear gitu ya. Ini bukan sekedar indeks ataupun bukan sekedar angka aset digital, tapi harus ada backupnya. Nah, itu adalah update terkait emas. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang ya strategi dari Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk meningkatkan atau menggairahkan ekonomi adalah memindahkan sebagian uang dari pemerintah Indonesia di Bank Sentral itu senilai 200 triliun ke Himbara gitu ya. Jadi ini dirasa memang kalau kita baca berita, Pak Purbaya mengatakan bahwa ya ada kekeringan likuiditas lah di perbankan. Nah, itu biasanya kita lihatnya adalah dari loan to deposit ratio. Jadi rasio antara pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dibandingkan dengan uang yang memang dikumpulkan di bank. Kalau bank itu kan bisnis modelnya adalah dia mengumpulkan uang dari masyarakat gitu ya. Kayak kita misalnya nabung di suatu bank, nah itu adalah sumber uang atau deposit yang nanti akan disalurkan oleh bank kepada nasabahnya, debiturnya, sehingga dari situ bank bisa mendapatkan selisih atau margin dari cost dia yang charge kepada nasabah dengan cost yang dia bayarkan kepada depositor gitu ya. Nah, karena adanya kekeringan ini, kemudian juga ada target untuk
Indonesia bisa mencapai suatu economic growth sekitar 8% ya, walaupun mungkin nggak tahun ini, tapi minimal dirasa oleh Pak Purbaya itu salah satu kunci untuk bisa mencapai economic growth yang baik itu adalah likuiditas yang meningkat ya. Jumlah peredaran uang di masyarakat itu lebih harus didorong gitu ya, berdasarkan pengalaman beliau pada saat melihat situasi market di beberapa satu dekade terakhir gitu ya. Nah, beliau kan juga sering berbicara mengenai M0, M1, M2 gitu. Nah, jadi saya akan coba kaitkan pengertian M0, M1, M2 ini dengan sebenarnya bagaimana pandangan Pak Purbaya mengenai pemindahan uang ini bisa menggerakkan ekonomi. Nah, jadi M0 itu adalah sebenarnya pengertian daripada dasar uang yang ada di sistem ekonomi gitu ya. Ada M0, M1, M2. M0 itu adalah terdiri daripada uang tunai, uang kertas, ya, uang koin yang dikeluarkan oleh yang diatur oleh Bank Indonesia, plus juga adalah cadangan bank di Bank Indonesia. Jadi bank-bank yang hari ini beroperasi, bank komersial, itu sebenarnya kan mereka kan create profit gitu ya. Mereka create profit, mereka punya cash. Nah, cashnya itu harus disimpan di Bank Indonesia. Nah, itu biasanya ada minimumnya, ada giro wajib minimum misalnya GWM, misalnya kayak 10%, itu ditambah dengan uang tunai itu adalah namanya M0. Jadi itu adalah istilahnya uang fisik, uang real, uang kartal gitu. Nah, ada namanya M1. Nah, M1 itu adalah, nah, ketika uang itu misalnya beredar di masyarakat, kadang-kadang kan kita itu nggak langsung pakai gitu ya. Misalnya kita punya uang 1 juta. Nah, 1 juta itu kan diisu oleh Bank Indonesia, diautoris oleh Bank Indonesia. Nah, 1 juta itu di dalam perekonomian itu tidak selalu kita pakai langsung habis 1 juta. Yang akan nanti menjadi PDB gitu ya, menjadi acuan perhitungan PDB. Tapi 1 juta itu mungkin 500 ribunya kita pakai untuk deposit di bank ya, dalam bentuk ya misalnya time deposit, deposito berjangka, ataupun misalnya ya sekedar untuk saving account aja gitu ya. Nah, itu bisa dipakai lagi oleh bank untuk pinjaman. Nah, uang deposit kita di bank itu dihitung sebagai tambahan daripada M0 gitu, karena sebenarnya misalnya kita dapat uang 1 juta, 500 ribunya itu kita depositkan. Nah, 500 ribu itu bisa diputar lagi oleh bank sebagai pinjaman. Jadi ibaratnya akan ada 1 juta plus 500 ribu, ada 1 juta 500 ribu gitu ya, yang uang yang beredar di masyarakat. 1 jutanya adalah uang klaim saya gitu ya, yang saya punya. Nah, 500 ribunya itu dipakai untuk dipinjamkan ke pihak lain, yang mana pihak lain itu merasa, oh saya juga punya nih uang 500 ribu, padahal dari 1 juta uang itu awalnya hanya 1 juta uang, sekarang di masyarakat, di ekonomi itu ada 1.500.000 gitu. Jadi itu adalah M1 gitu ya. Nah, sorry, tadi itu berarti deposito. Jadi M1 itu sebenarnya adalah uang tunai dan giro, jadi memang perputaran cepat. Nah, M2 itu adalah plus deposito. Jadi jadi tadi yang saya bilang deposito itu sebenarnya bukan deposito berjangka, jadi hanya sebenarnya adalah saving, kita taruh di bank, nanti di bank dipakai untuk diputarkan di ekonomi. Nah, tapi kalau yang plus deposito, nah itu adalah baru dihitung M2 gitu ya. Jadi semakin banyak uang yang disalurkan ke bank oleh pemerintah, realokasikan dari bank sentral kepada bank komersial. Nah, bank komersial itu bisa pinjamkan dia ke agen-agen ekonomi. Nah, sehingga perputarannya itu membuat uang beredar di masyarakat jadi lebih banyak, sehingga mendorong perekonomian gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu sih berita yang cukup menarik. Ya, tentu ini ada sedikit tambahan informasi bahwa uang yang diberikan kepada bank itu tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga. Jadi dia itu kan cost of fund-nya adalah sekitar 80% daripada BI rate ya. Jadi sekarang itu berarti kisaran 80% dikali BI rate itu mungkin sekitar 4% gitu ya. Nah, jadi
kadang mungkin sebagian ya saya kan harus nutupin, bank itu kan harus nutupin 4% cost gitu kan. Nah, nutupin 4% costnya itu tidak boleh melalui pembelian surat utang yang mungkin misalnya 6% ataupun 5%, sehingga dia dapat margin itu 1% atau 2% hanya untuk bisa menutupi cost. Nah, itu harus dipakai untuk kredit yang produktif gitu ya. Jadi disalurkan kepada masyarakat melalui pemberian kredit misalnya untuk ekspansi bisnis UMKM gitu ya, ataupun misalnya untuk properti gitu ya, untuk KPR gitu. Jadi sehingga membuat adanya impact yang real dari tambahan 200 triliun ini terhadap PDB gitu. Tapi kalau misalnya cuman ditaruh 200 triliun untuk beli surat berharga, itu sama sekali tidak menciptakan ekonomi ya, tidak menciptakan nilai tambah kepada ekonomi. Jadi mungkin itu saja ya, 2 berita penting di minggu ini. Nanti kita akan hadir lagi minggu depan. Semoga ada berita yang cukup positif ya, karena dalam waktu seminggu ini kita ekspektasikan ada update dari Bank Sentral Bank Indonesia untuk mungkin ada perubahan terhadap BI rate. Nah, termasuk juga Fed rate. Ya, Fed rate kita juga tunggu-tunggu apakah akan ada update nih gitu ya, karena Fed rate yang akan turun misalnya itu tentunya menjadi suatu kabar gembira untuk kita para investor ketika kita berinvestasi di pasar modal, terutama pasar equity gitu ya. Jadi ya teman-teman mungkin bisa coba lihat-lihat, pantau-pantau, ataupun ya untuk beberapa aset yang memang menarik untuk teman-teman, kalian bisa cicil-cicil lah beli dari sekarang gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya. Jangan lupa teman-teman, kalau memang teman-teman merasa konten dari podcast ini menarik ataupun membantu teman-teman untuk memahami situasi yang terjadi sekarang, silakan diberikan rating yang baik sehingga juga podcast ini bisa terekspos kepada platform-platform yang akan diupload, kemudian diberikan juga share kepada teman-teman yang lain gitu ya, supaya mereka juga mendapatkan info yang terbaru, plus juga ada edukasi. Tentu di sini nggak cuma kasih berita tapi juga kasih edukasi. Dan jangan lupa subscribe, dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.